perusahaan-perusahaan yang jauh gitu, banyak sekali yang itu kita bisa dengan produk makanku ini bisa kita bawa hanya dengan mobil makan. Oh, ini masalah logistik ya? Ya, logistik. Jadi mobil ini bisa menempuh kemana saja, di mana saja. Wow. Oke. Lihat sini. Saya diundang oleh Pak Puspowardoyo, pemilik Wong Solo. Dikasih mobil Lexus ya. Dan ini persinggahan pertama. Saya dengar dia ada di sini nih, salah satu brandnya beliau. Oke. Wah. Assalamualaikum, Bos. Ya, Sorry. Gimana? Dari mana? Iya, Pak. Terima kasih udah. Jadi ini brandnya Pak Puspo juga? Ya, betul. Soto Lamongan. Soto Lamongan. Ya. STLMN. Ya, Soto Lamongan. Cak Sandi. Cak Sandi? Ya. Jadi pakai brandnya Cak Sandi? Padahal kalau Soto Lamongan Pak Puspo kan nggak mungkin. Cocoknya Cak. Cak. Jadi kalau saya lihat brandnya Pak Puspo itu banyak banget ya? Ya, kita harus sebenarnya ada ayam, ada nasi itu masih saya masih sanggup. Masih pokoknya mainannya Pak Puspo lah ya? Betul. Jadi bukan Wong Solo aja, brand beliau tuh banyak banget. Ada 8 lebih kali ya, Pak? Lebih ya? Ya. Nah, hari ini Bapak mau ngajak saya kemana aja, Pak? Ini mau tajak ke pabrik makanku. Pabrik makanku? Ya, makanku itu yang ini ya? Yang kayak frozen food gitu ya, Pak? Enggak, ini makan siap saji, masa kini yang dengan cepat saji. Sistem MRE. Apa itu, Pak? Meal ready to eat. Ya. Meal ready to eat. Ya. Oke. Terus apa lagi? Ya dia siap saji yang dia dengan teknologi pengawetannya dengan teknologi retort, jadi dipanaskan seberapa derajat sehingga dia vakum aman dan aman. Gitu. Nanti kita akan lihat pabriknya. Jadi ini jadi Wong Solo itu memodernisasikan produk-produknya. Jadi bukan saja di counter. Nanti ini ada produk namanya Makanku. Ya. Mungkin pernah lihat dan kita lihat nih. Hari ini saya beruntung diajak ke pabrik. Ke pabrik apa lagi, Pak? Nanti ada pabrik percetakan. Terus pabrik bumbu, pengolahan pasta bumbu. Terus dikirim ke Indonesia. Terus pabrik kitchen equipment. Pabrik beras. Sampai beras? Pabrik beras. Saya diajak ke rumah nggak nih? Iya, nanti juga. Kita akan melihat koleksi-koleksi Pak Puspo. Jadi ini Cak Sandi ya, Pak? Cak Sandi itu mana sih orangnya? Ya, Pak. Wih, ini. Jadi Cak Sandi itu kamu? Ya, ini. Waduh. Kenapa milih dia, Pak? Jadi kan orang Surabaya betulan. Orang Surabaya? Ya. Jadi soto itu kan ada soto Madura, ada soto Lamongan. Iya. Soto Solo ada. Ada soto Solo. Iya. Ya, tapi yang top itu soto Madura dan soto Lamongan. Ya, soto Lamongan, Pak. Kuahnya kental. Terus koyanya juga kerasa banget. Kerasa banget. Di koya, ya. Iya. Jadi kamu memang harus gemuk ya? Enggak. Kalau kurus kena marah Pak Puspo kamu. Pak Puspo udah 12 tahun. 12 tahun. Iya. Ini kalau kurus dipecat ya, Pak? Jualan makanan kok kurus ya? Iya. Jadi betah kerja dengan Pak Puspo? Alhamdulillah, Pak. 12 tahun udah betah. Ini bosnya asing nggak nih bosnya? Ya, Pak. Baik banget, Pak. Baik banget. Solidaritas semua baik. Sosial baik. Semua baik, Pak. Semua baik? Okay. Kamu dari awal ikut Pak Puspo? Dari awal 2008, Pak. Dari apa kamu diikut Pak Puspo? Ya? Dari apa? Kerjaannya Dulu apa? cuci piring, Pak. Cuci piring? Iya. Kenapa Pak Puspo percaya dia, Pak? Ya. Kenapa percaya dia? Dia udah lama, harus dia amanah. Tekun, ya, rajin, jujur, ya. Dan orang pekerja keras ya. Itu penting untuk Pak Puspo? Penting, ya. Pak Puspo punya berapa anak buah? Punya berapa karyawan? Ya, hampir 8.000-an lah. 8.000-an? Ya. Dan ini salah satu yang diberi amanah? Ya, di Solo. Awas kon dia. Ya, siap, Pak. Insya Allah amanah. Insya Allah amanah. Baik, saya udah nggak sabar. Ya. Kita, kemana kita sekarang, Pak? Ke pabrik. Pabrik MRE. Ya. MRE. Meal Ready to Eat. Wah, istilah baru lagi nih. Ya. Ya, jadi jangan lupa ya, Pak Puspo ini produknya sudah ke seluruh dunia. Dikirim-kirim ke daerah-daerah bencana, luar biasa juga ya Pak ya? Ya. Untuk orang-orang modern yang nggak mau masak, nggak mau buang-buang waktu untuk menyiapkan makanan, ya itu Pak Puspo sudah mikirkan. Ayo Pak, kemana kita Pak? Ya, Pak. Ya. Ayo, sukses ya. Ya, Pak. Makasih. Ini apa nih Pak?
Ini pabrik makanku. Ini pengolahan. Pengolahan? Ya, untuk dengan teknologi tadi di sini. Oke. Halalan toyiban? Ya, sama semua. Halal. Jadi halal belum tentu toyib? Belum. Oh, ini prosedurnya bener nih. Mestinya, dicek dulu ini. Saya bisa tuh. 36. Bapak berapa, Pak? Bapak juga dicek lah. Jangan mentang-mentang pemilik nggak dicek. 35,7. Oke. Assalamualaikum. Ucapkan salam sebelum masuk. Ya. Jadi itu dimulai dari sini ya, Pak? Iya. Adab itu ya? Ya. Mari untuk berani. Wow. Oke. Wih. Yuk. Wah. Harus ini ya? Iya dong, harus dong. Ini masuk ke ruangan higienis, jadi untuk standarisasi internasional. Ini kita harus steril masuk. Di steril? Ya, steril supaya makan juga tidak kena imbasnya itu. Ya. Oke. Jadi kita ya, teman-teman kita sekarang itu masuk ini facility dan sangat luar biasa ya. Semuanya udah dihitung oleh Bapak memenuhi standar-standar higienis ya. Di sini ini ngapain, Pak? Ini saya masak. Ya, ini tuh, itu masaknya. Ya. Ini. Masaknya, ya. Ya. Enak banget. Ya. Ayo, Pak. Pak ini apa nih, Pak? Ini tumisan untuk apa? Untuk rendang. Untuk rendang? Ya, tumisan. Wih, jadi walaupun menggunakan mesin, tapi masih ini ya, Pak? Tetap tumisan. Tetap kita nggak pabrikan. Jadi tetap nggak kita pabrikan. Apa namanya, etika masak yang enak itu tetap kita pakai. Masih dipertahankan. Tradisional kita pertahankan. Oleh karena itu kemarin saya nyoba itu rasanya iya, itu masih. seolah-olah masih baru dimasak ya. Betul. Coba lihat Dan sini. seperti persis sama masakan yang kita nggak berani banyak-banyak ini. Oh ya. Tumisan harus minyaknya masih tetap nampak dan kita nampak gini. Jadi ini membuat rendang ini. Membuat harum. Harum banget ya. Wih, luar biasa. Oh, ini bahan-bahan ya? Ya. Nggak ada pengawet ya, Pak? Nggak. Nggak ada pengawet ya, Mas? Ya. Ini Anda lihat ya, nggak ada pengawet sama sekali. Ya. Terus, mana? Oke. Ini apa nih, Pak? Goreng? Ini enggak, kecil-kecilan enggak. Sini aja. Oke. Ini. Ini. Oh, sos. Sorry. Ini buat serundeng. Apa nih? Serundeng? Dia hanya bisa pakai ini, nggak bisa pakai alat lagi. Ya, jadi harus manual. Harus manual. berapa proses itu harus tetap manual. Manualnya supaya nggak kehilangan rasanya. Nggak kehilangan apa aslinya yang aslinya. Wanginya, harumnya nggak kehilangan. Cuman orangnya diperbanyak ya, Pak. Kualinya diperbesar. Betul. Jadi nggak ada pengawet, nggak ada perasa gitu, nggak ada ya, Pak. Semuanya alami ya, dari aslinya begitu. Asli, ya. Kalau bumbu ya bumbu. Betul. Ya. Oke. Ada setelah itu diseling. Ini siapa? Nih. Ini ya dimasukkan. Ya. Ya, sini. Kamu mana siapa sih? Ya, sini. Kamu tentangan, namanya apa tentangan? Ya, ini apa nih? Ini proses filling, Pak. Saat ini gula ikan. Gula ikannya ada telur. Ada telur. Pak. Telur pun telur organik. Organik omega 3. Omega 3. Terus ada Kentangnya. Ada ikan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Ya. Waduh. Oh, jadi ini semuanya Anda lihat ya, bener-bener asli gitu. Nggak ada yang dibuat-buat. Ya semua beneran gitu. Nggak ada pakai pengawet, nggak ada apa. Ya. Ini bumbu ya, Mas? Ya, kuahnya. Ini kuahnya. Ya. Dan dilakukan manual ya, Pak? Manual semua. Ya. Jadi walaupun di sini sangat modern, sangat higienis, tapi tetap manual. Untuk jadi mengejar cita rasa yang rasanya, sentuhan manusia masih ada. Ya. Nih. Ya. Lihat. Ya, jadi ini nanti baru di packing. Ya, di vacuum. Ya. Kuat berapa lama nanti, Pak? Sebetulnya 2 tahun, tapi kalau BOPAM masih setahun. Setahun? Ya. Sebenarnya 2 tahun kuat ya? Kuat. Jadi ini bisa didistribusi ke seluruh dunia? Bisa. Waduh, luar biasa. Oke. Apa lagi, Pak? Setelah di filling, Ya kamu kita steam di sebelah sini, Pak. Oke. Suruh kerja. Oke, pelan-pelan Mas, pelan-pelan biar kamera ngikut.
Pelan-pelan. Ini di syuting. Oke, jadi saya dengan manajer pabriknya ini setelah di filling, tadi filling dimasukin, habis itu di steam. Oke, ini mesin untuk steamnya. Setelah di seal ya? Ya, sebelum di seal. Oh, sebelum di seal dimasukkan ke sini. Di steam 10 menit, Pak. Tujuannya? Tujuannya untuk steril, Pak, biar mematikan bakterinya. Ya. Jadi di steam selama 10 menit, belum di seal, belum di untuk mematikan bakterinya. Iya, Pak. Rasa nggak hilang ya? Rasa nggak hilang. Oke. Setelah itu prosesnya Oh, dia mau masukin, silakan. Ya, silakan. Ya, lihat kamera. Ini sebenarnya fungsinya untuk ini kan ada udara. Jadi udara diisi oleh steam. Ketika disil, nanti dia udara akan turun. Sehingga vakum, tidak ada udara di situ. Jadi ini untuk steamer namanya. Exhausting, untuk mengusir udara O2-nya. Ya, jadi ini untuk mengusir udara diganti dengan steam ya. Steam. Dalam rangka sterilisasi. Uapnya turun, Ya, Berapa catur Oke. bisa? Baca dulu ya. vakum jadinya. oke. Apalagi nih? Sini Oh, Bang. Ini mesin apa nih, Pak? Pak gini. setelah disertif, dia disil sini. Oke. Disil, Setelah di steam, sekarang inilah proses di seal, ditutup ya. ditutup. Kita lihat nih, tolong detail dilihatin. Di seal. Yang April nanti kita pakai rotary filling jadi otomatis. Ininya, nggak manual lagi. Oke. Oh. Oke. Saya lihat. Sekarang udah resmi dia di seal ya. Di seal dan ini habis ini diapain lagi? Oke. Kita lihat dari setelah di seal. Kuncinya di sini. Di sinilah kunci utamanya. Oke. Setelah vakum tadi, di sinilah dimatikan semuanya. Semua Jadi kondisi kuman semua kuman dimatiin. Ini yang membuat dia awet bisa sampai 2 tahun sebenarnya ya. Ya, tapi lagi-lagi nggak ada bahan pengawet. nggak ada bahan pengawet. Ini sudah computerized, di sini nggak kita setting. Oke. Nanti berapa menit sudah di sini sudah computerized. Berapa menit nih, Mas? Antara kalau prosesnya sekitar 1 jam sampai 2 jam, tergantung materinya bahannya apa. 1 jam 2 jam. Sekali lagi setelah tadi di filling, di seal, Iya, ya terus dimasukkan sini untuk apa? sterilisasi. Sterilisasi. Namanya ini mesin retort. Namanya mesin retort. Ini untuk sterilisasi supaya dia Inilah steril. kunci utamanya. Ya, itu yang membuat awet, bukan bahan pengawet ya. Oke. Rendang. Ini sambal. Apa meneh? Ini buat sambal. Ini apa nih? Kremes ya? Kremes. Ini kremes. Iya. Isinya serundeng sama tempe. Ini kremes. Ini kalau untuk kamu yang suka buka. keluar negeri gitu ya, kangen Buka. dengan Indonesia, ini ada kremes sama tempe ya. Ya. Jadi tinggal ditabur aja. Kremes serundeng tempe. Ada serundengnya juga ya. Ya. Serundeng tempe. Ngebrandingnya kapan nih Pak? Ya? Ngebrandingnya kapan? Nggak ada dicap atau apa gitu? Oh, udah. Nah, ini kan cuma sambal aja dalamnya. Ya. Oh, oke. Ini sambal pelengkap untuk apa? Untuk makanku. Ya, Ini sambalnya. aksesoris. Ayo, lihat, lihat. Ini? Oh. Sini masuk tempe, sini masuk kremesnya. Bon, ini masuk tempe, ini masuk kremesnya, di blending di sini, di situ baru langsung jadi disil kayak gini jadinya. Luar Ini biasa. sambal. Ini apa nih? Sambal. Ini sambal. Sambal pelengkap. Dalamnya sambal nih. Sambal. Lihat dari atas juga bisa. Ini juga di retort, Mas. Tadi nggak pakai pengawet. Ini nanti juga di retort. Ini juga nggak pakai pengawet, nanti di retort, disterilisasi. Ini sambal. Di kantongin aja ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kangen sambal, ya daripada botolan, repot juga, taruh di kantong aja.
Ada berbagai macam sambal juga ya Pak ya? Macam. Hebat. Ya. Jadi kalau kita kepikir Wong Solo itu tradisional, ya Wong Solonya tradisional, tetapi ada varian-varian lagi yang sangat modern dan sangat memperhitungkan apa lifestyle orang-orang modern ya. Jadi apa makanku ya, salah satu bagian dari Wong Solo memang misinya akan Ya. apa ya, memfeeding ya, memberi makan kepada seluruh orang di seluruh dunia. Ya. Dan sekarang ke nasi, bawa ke nasi. Sudah ya semua. Sekarang mau antri, Sudah ngantri Pak. Ah, ya, Oke. ya, nanti keluar. Sekarang kita ke nasi. Ya. Wow, sebentar. Kita lihat nasi sego. Ya. Oke. Wah, ini nasi. Ya. Iki ya nasi ya? Oh, dimulai dari Dari sana, Pak, dari sana. ya dari sini kita lihat. Jadi mulai dari tempatnya, plate-nya. Ini nasi masuk beras. Ini masuk beras. Ini mesinnya beras nih. Tuh, beras. Terus turun. Sudah ada takarannya. 100 gram. Oke, terus Terus diisi nasi air. diisi air, dicampur air. Oke. Jadinya kayak gini. Ini beras dicampur air. Ini beras organik. Berasnya beras organik. Saya dijanjikan oleh Pak Puspo untuk apa ada pabrik yang mengelola beras ini ya. Di sini di seal, Ya, disil, dikat. ya di seal, habis itu di-cut. Dikat. Jadi saya beli beras, air udah di seal ya dengan logo apa nih makanku ya. Makanku. Habis itu Nanti disterilisasi sama dengan yang tadi. jadi seperti ini. Ya, ini masih beras. Ini masih beras dan air. Nanti baru di Ya. retot. Sterilisasi. Habis itu di sterilisasi, di retort tadi. Fungsinya ada dua. Aha. Satu untuk masak, Oke. biar jadi nasi. Oke. Yang kedua adalah untuk membunuh bakteri. Jadi masak sekaligus sterilisasi. Jadi mesin tadi nanti mengubah beras dengan air menjadi nasi sekaligus di sterilisasi. Modern banget. Dan ini juga kuat 1 tahun. Jadi kalau ada traveling orang Indonesia ya, terutama saya kalau hari-hari nggak makan nasi itu kayaknya nggak afdol. Bisa custom. Mas Melki. Bisa custom maksudnya? Nasi merah, Bisa nasi merah, nasi hitam, nasi hitam, nasi apa aja ya? nasi organik, nasi uduk, nasi Arab, Nasi uduk, nasi biryani semua nasi bisa. biryani bisa. Sudah kita coba semua. Nasi Luar biasa. Uduk, nasi goreng. Luar biasa Pak Puspo ini. Tak pikir ayam bakar tok. Jadi Wong Solo sudah memordinisir ya apa produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin modern. Ya, kita baru saja menyaksikan bahwa ternyata Makanku salah satu produk dari Wong Solo Group itu memang sangat bertransformasi ya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sekarang masyarakat sangat modern ya, mereka sangat sadar betul ya beras itu harus organik, makanannya harus higien, dan mereka tidak mau lagi menggunakan makanan-makanan yang ada pengawet dan semuanya harus organik, dan mereka sudah tampung semua di sini. Ya dalam satu pabrik tadi kita udah melihat ya, mulai dari bagaimana masak-masak yang tradisional. Jadi banyak makanan modern tetapi kehilangan rasa. Di sini memang dijaga rasanya. Ya, jadi yang saya suka, kenapa saya bela-belain dari Jakarta terbang ke Solo, ya, karena ini saya mendukung ini adalah produk lokal. Ya, jangan lagi Indonesia dikalahkan oleh produk-produk dari luar negeri. Produk luar negeri boleh masuk, tetapi produk lokal harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kalau dikatakan kita tradisional, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebutuhan orang-orang masyarakat modern, Anda salah. Hari ini kita buktikan ya. Apalagi nih Pak? Ini jam makan siang. Jadi, Jam makan siang. Jadi makanku itu bisa untuk menembus batas ya. Yang nggak susah ditempuh. Ya. Misalnya kayak di tempat yang jauh dari kota, ya, atau tempat pengeboran minyak dari batu bara. Ya. Terus juga ada bencana alam. Ya. Terus mungkin perusahaan-perusahaan yang jauh gitu, banyak sekali yang itu kita bisa dengan produk makanku ini bisa kita bawa hanya dengan mobil makan. Oh, ini masalah logistik ya? Ya, logistik. Jadi mobil ini bisa
menempuh kemana saja, di mana saja, ada masalah apa, emergensi ini bisa. Ya. Dan masak di tempat. Masak di tempat. Masak di tempat. Itu udah nggak orang kayak dapur umum, kayak dapurnya apa. Itu. Ini yang bergerak dulu udah 2 orang udah jalan. Jadi mobile loh ya. Nah, dan rasanya juga pasti udah yakin karena udah matang, tinggal panas semua. Semua tinggal panas semua. Jadi Pak Puspo tuh pikirannya tuh panjang banget ya mikirnya. Ini udah pesan jadi untuk tanggap darurat ini. Oh ini Pak ya? Ya. Boleh kita ke sana Pak? Ya bentar di sini. Oh nanti ke sini. Ini berapa hektar Pak kawasan kita Pak, pabrik kita? Wah, udah berapa 5. Saking gedenya Pak Puspo nggak hafal berapa hektar. Ini yang kedua, ini pabrik yang kedua tuh. Ini pabrik kedua. Ini yang pertama dulu. Sedang dipersiapkan. Ya. Wah, kayaknya mau ekspansi sih bos ya. Kan masih dulu kan hanya untuk kebutuhan Oke. Wong Solo dulu aja. Ada berapa karyawan di sini Pak? Di sini ada 360-an. 60. Dan pasti ada masjid ya? Ada. Ada masjid. Jadi itu yang memang itulah hebatnya beliau. Jadi masalah ibadah ya, masalah religi itu tetap memang menjadi concern beliau. Tadi menarik juga ya. Sebelum masuk harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masuk. Jadi itu memang disyaratkan oleh beliau ya. Jadi dimasukkan dalam peraturan perusahaan ya Pak. Pak, ada orang non muslim nggak kerja sini Pak? Ada juga. Ada juga banyak. ya. Ini banyak juga yang nanya. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Beliau sangat plural sebenarnya ya. Ya, sangat menghargai perbedaan gitu. Wih. Ya. Iki sambal. Komplit Pak ini. Dilayanin Pak Puspo langsung loh. Waduh, bejo sampean dia. Enggak. Oke, ini sambal. Menang aja kamu. Enggak. Semuanya fresh. Nah ini sendiri. Nah, Lengkap nih. ini udah. Ini udah lengkap nih. Ya lengkap. Ya. Ya bisa. Ini lengkap nih. Ya, Ada gitu. pisangnya. Ya. Oke. Nih Pak, orangnya Pak. Ya bisa boleh sendiri. Ya cicipin. Kamera di situ Pak. Ya. Kamu ambil lagi sendiri. Enak banget. Ya. Oke. Nih. Udah siap. Nah, ini pas makan siang, ada azan. Ya, semua ke masjid ya, Pak? Iya. Top. Pak Puspo, keberkahannya luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Ya. Ini kita memang, tanah. ini apa? Memang apa diberikan untuk Ya untuk makan karyawan. tiap kali makan siang? Ya ini contoh. Contoh? Iya. Oke. Produknya atau outletnya Wong Solo itu demikian besar. Baik counternya lebih dari 380 ya Pak ya, di seluruh dunia. Ya. Karena ada di Malaysia 12, ada di Jeddah. Ya. Dan hampir di seluruh Indonesia dengan berbagai brand. Wong Solo, tadi ayam bakar kaki lima, ayam penyet Surabaya, ayam bakar Mas Giri, sambal lalap, terus ayam goreng lombok hijau, ayam goreng lombok hijau, mie Jogja Pak Karso, terus bubur. Ada bubur juga? Bubur Sukabumi. Terus mie toktik ya. Mie toktik. Ya. Oke, terus bakso Solo. Ya. Dan yang tadi dong? Yang mana? Apa Solo? Ya. Soto Lamongan. Ya, Cak Sandi. Ya. Dan itu memerlukan brand yang sangat luar biasa. Oleh karena gitu Pak Puspo memikirkan betul ya, supaya cepat dan supaya benar gitu, dan grup Wong Solo mempunyai fasilitas percetakan dan branding sendiri. Betul, ininya Pak ya? Ya. Ini fasilitasnya. Ya. Kita lihat Pak. Ayo Pak, monggo. Oke. Nih. Pembuatan kotaknya. Ayam bakar Solo untuk intern ya. Iya Pak. Oke. Apalagi Pak? Pertama. Ini pot Pak. Ini mesin pot. Untuk pembentukan bentuk itu Pak. Oh, untuk setelah dicetak itu dibentuk ya? Iya. Baik. Ini untuk kertas nasi Pak. Ini kertas nasi nih. Iya. Kertas nasi. Ya, kertas nasi. Semua dibuat di sini ya? Iya Pak, sembarang semua. Nota. Oh, ini adalah mesin percetakannya. Mereknya, ini merek yang sangat top nih. Ini nama kota di Jerman, saya pernah ke sini, namanya Heidelberg. Ya, dari sinilah memang hampir seluruh mesin cetak di seluruh dunia itu ya dikuasai merek inilah ya. Ini nama satu kota di Jerman. Heidelberg.
Hah? Boleh ya? Boleh. Oke. Wow. Tuh. Luar biasa. Serius ya? Serius. Kenceng. Ini warna-warnanya nyampur ya. Warna sian, magenta, yellow, black, Pak. 4 memang selalu Iya, ya. Pak. Ini sian ya. Magenta. Iya, Pak. Bisa. Ya. Berapa lembar itu, Mas? 3.000 lembar dipotong sekaligus. Hati-hati, Mas. Kita lihat. Lalai sedikit, Pak. Ya. Iya. Tapi ada proteksinya. Sinarnya ini, Pak. Nih, dipotong ya. Rapi bener. Semuanya menggunakan mesin. Rasanya ya sama Modern aja. banget. Nggak ada Jadi lagi. kuncinya sebuah franchise. Nggak lagi apa, satu persatu ada set, nggak ada lagi set. Iya. Setnya di sini. Karena banyak franchise kadang-kadang tergantung lokasi ya, Pak. Iya, kalau ini enggak. Ya, di sini jadi kalau Anda makan ke Wong Solo dan brand-brandnya yang lain tadi, rasanya sama. Betul. Karena bumbunya ada di sini. Ya. Nanti pengolahannya di atas ya, Pak. Pengolahannya di atas. Kita. Nah. Ini packagingnya juga dari sini, Pak. Kardus. Ya, tadi. Kardusnya dari kita juga. Iya, Pak. Ya. Waduh. Jadi memang integrated semuanya ya. Ini apa ini? Ini gudang packing. Oh, gudang packing. Oke. Ayo, bro, ayo sini. Ntar saya rekap dulu ya. Ya, intinya sebuah franchise itu adalah uniformity, seragam. Nggak boleh lagi orang ke cabang ini rasanya beda, cabang ini berbeda, sehingga ada beberapa franchise saya nggak ngomongin ya. Oh, kalau mau makan ini yang enak di sini, padahal brandnya sama dengan yang lain. Jadi di sini tidak mungkin terjadi karena bumbunya diatur, disentralisir di satu tempat yaitu di Solo, ya. Tinggal masalah teknik memasaknya aja, Pak ya. Betul. Ya, itu relatif gampang, tapi juga harus sesuatu yang pekerjaan terbaik. Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur diberkahi. Makanya salah satu moto beliau itu hati itu, Pak ya, halalan thayyiban. Ya. Jadi itu halalan thayyiban Indonesia. Kalau beliau ada logo hati itu halalan thayyiban. Ya, karena Wong Solo itu berbisnis selain halal tetapi juga harus sama yang ditawarkan dia sama yang disiapkan di apa. Ini pasta sambal nih. Ya, Pak ya? Ya, pas sambal. Pasta sambal. Tadi saya membahas itu, Pak. Bapak kan punya moto halalan thayyiban. Ya. Jadi ini apa nih, Pak? Dari Bapak landerangin, jangan saya. Kalau saya itu begini, jadi kebanyakan baru halal ya. Kalau halal itu baru dia mendapatkan sertifikasi uang itu ya. Halal ya. Dia tidak mencuri atau tidak menipu ya. Terus dimakan sendiri itu uang halal. Tapi belum thayyib karena belum dibagi sama ada hak orang lain ya. Ada hak orang lain, Nah, termasuk ke sana. Ya, itu baru thayyib. Termasuk produknya juga harus bermanfaat untuk orang lain ya. Tidak boleh meragukan orang lain, termasuk thayyiban juga dong. Ya, kita termasuk kebersihan. Orang makan masakan kita tahu-tahu sakit, itu tidak thayyiban tuh, Pak. Betul. Jadi kita sudah sertifikasi dari MUI juga. Ya, semua dipenuhin tuh. Ya. Luar biasa. Saya membahas itu tadi, Pak. Hadis. Ya. Jadi itu apa ya? Untuk anak-anak karyawan untuk memotivasi mereka. Motivasi. Ya. Jadi di perusahaan ini banyak sekali ya, apa kalimat-kalimat motivasi yang beliau ambil dari hadis, Itu. dari Al-Quran. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Ya, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah serta janganlah engkau malas. Ya, ini untuk motivasi karyawan. Jadi Ya, supaya rajin ya. ya itu untuk karyawan itu biar ada Musuh. ya ada namanya ada apa kerjanya itu biar betul-betul tangguh itu. Etos kerja itu kan sebenarnya Etos kerja. ada dihubungi dengan apa ya dengan agama itu lebih beda dengan Beda ya. beda. Bapak juga seorang pekerja keras.
Insya Allah itu. Sehari bekerja berapa lama, Pak? Wah, saya nggak ada. Udah nggak bisa dihitung. Apalagi waktu muda ya, Pak? Wah, saya itu udah bekerja keras. Kelihatan, Pak. Ya. Urat-uratnya dari wajahnya. Jadi kalau beliau sekarang sukses betul, kayaknya wallahu alam gila gitu. Karena beliau dari sebuah kerja keras, ya. Betul. Memimpin ini ada satu lagi. Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Ya. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Ya, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kerja tuh Wong Solo itu grup itu makanya bekerja adalah jihad. Bekerja itu adalah jihad. Ada jihad. Jadi nggak perlu jihad kemana, nggak usah harus. Nggak perlu lah. Nggak perlu. Di kerja udah bisa jihad. Asal kamu bekerja sungguh-sungguh. Itu udah jihad. Udah jihad sungguh-sungguh. Jujur, amanah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari nafkah diri sendiri, keluarganya atau orang lain. Itu udah jihad. Jihad. Ya sama. Nggak perlu lah jihad perlu lagi. yang merugikan orang Perang, lain, merusak ya Pak ya? Kita nggak bisa, nggak punya terang dan perang ya, kita bekerja udah Ya. sama. Gitu. Tapi semua perang juga mau ngapain sekarang? Ya, oke. Mari Pak. Ya, bentar. Mereka naik dulu. Oh, PT kita tuh PT Halal Thayyiban tuh Pak? Ya, PT Halal Thayyiban Indonesia, PT Haiti. Ya. Udah? Yap. Wah, kita naik tangga sekarang. Pak Puspo masih kuat naik tangga? Wah, beliau lebih fit dari saya beliau tuh. Siap. Wah, ini ada lagi. Ada lagi. Bekerja dengan amanah. Nah, ini penting nih. Ini masalah karakter. Banyak orang pintar tetapi tidak amanah. Ini masalah attitude. Ya, saya akan bacakan nih. Dari An-Nisa, ya. Ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, itu memotivasi. Ya, supaya Saya jujur ya Pak. Juga, ya, Aren juga. Dan Bapak memberikan contoh. Ya harus. Ya. Harus, ya. Ojo ngomong tok. Awas, hati-hati. Iya. Ini lagi. Ini ada lagi nih. Oh. Jangan berputus asa untuk selalu mencari yang halal. Halal itu penting betul. Sesungguhnya Allah cinta atau senang melihat hambanya yang lelah dalam mencari yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ya. Banyak sekali. Jadi ini motivasi ya Pak? Ya, kita nggak bisa masuk karena harus pakai ADM. Nggak apa-apa. Lihat dari luar aja. Ya, itu pasta karena ini harus higienis harus. Ini membuat pasta nih. Ya. Buat pasta nanti aja di shoot tersendiri ya dari luar aja. Kalau boleh nanti izin masuk boleh juga. Pak, nanti anak-anak minta izin supaya nanti gambarnya bagus Pak. Betul, jadi bukan gambar kita aja. Dia nggak ke syuting dan kondisi nggak pakai nggak pakai ADB. Kalau pakai kita bisa kena skor. Iya. Ya oke. Harus itu diikutin. Mana kita Pak? Ya ini mungkin slogan-slogan lagi. Ini cold storage ya. Ya. Cold storage ini. Ini cold storage. Ah ini apa? Untuk ya apa? Bahan-bahan ya. Ya bahan-bahan yang nggak awet diawetkan di sini. Oke. Sayur-sayuran. Ya. Tuh. Semua di sini. Ya. Modern banget. Cold storage yang di sini ada bilang makan itu. Nah, ini. Lagi. Ini ada lagi nih hadis riwayat Ibnu Majah. Nafkah menjadi sedekah. Ya. Tak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya bekerja sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah. Sedekah itu banyak. Ya, jadi kita tuh cukup bekerja baik, bekerja sungguh-sungguh, amanah, udah ada sedekah, udah ada unsur jihad di situ ya Pak. Semua. Itu ada lagi. Ada lagi bekerja dengan tekun. Ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi ya, nanti tolong di-shoot ya. Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu kerja itu dengan tekun.
Semua tekun, amanah, kerja keras. Semua perintah lah. Jadi profesional. Kalau orang barat itu kan dari ilmunya kan dari buku. Buku kan itu kan kerja keras itu pasti sukses. Ya, kita sudah diajari, Allah sudah diajari. Ya. Kita ke apa? Ke tempat produk ya, pameran produk, kita ada pameran produk. Ya. Gudang bahan baku kering? Ya. Gudang bahan baku kering. Gudang bahan baku. Ini gudang nih? Gudang, ya. Semua gudang. Pintu darat. Nah, ini barang-barang yang sudah siap untuk di packing ya. Kirim. Ini gudang ya. Baik, ini packing untuk dikirim ke seluruh Indonesia ya, Pak ya? Ya. Ya, jadi dia tinggal kirim tuh. Jadi kalau Anda mau catering dengan grup Wong Solo, ya kan kotaknya seragam tuh. Karena semuanya dicetak dari sini. Termasuk bungkus nasinya. Ya. Ada konveksi juga. Ya. Ini bisa jadi merchandise ini, Pak. Ya. Oke. Saya milih satu dipakai. Yang cocok. Yang cocok. Ya. Ayam penyet. Ini keren. Bang Pak. Pakai aja, pakai satu. Coba pakai satu nih. Ya, yang gede, agak gede ini. Yang medium sih ya Pak, ukurannya. Ayam kaki. Yang medium. Apa? Medium yang pendek aja. Ini keren nih. Ini coba. Apa? Ada batiknya nih. Jadi ini adalah ruangan display dari produk-produknya Wong Solo. Ya. Kalau mau tahu produk Wong Solo di sini lah ini. Nah. Ini produk-produk Wong Solo. Ini konveksi, ini beras. Nah, Ini beras. Mereka juga Taib. Ada beras merah, ada beras coklat, ada beras hitam, organik, ya. Ada macam-macam. Nanti kita juga akan melihat pabriknya beliau untuk processing beras. Betul. Wah, kecil. Yaudah, kita aja. Harus L. ambilkan. Mana L, Mas? Ambilkan. Pak Puspo itu penggemar musik rock ya? Nanti kita coba malam ini, saya akan dengarkan Pak Puspo menyanyi. Itu. Nah, ini percetakan tadi. Ya, ini hasil dari semua tadi. Percetakan. Tadi nih. Ya, semua dibuat di sini. Wah, ini rumit loh ini. Ini kombinasi ada bisa di sini ya. Bisa, Pak. Hebat sampean. Belajar di mana sih? Saya, Pak. Pengalaman percetakan tahun, Pak. Ikut Pak Puspo udah berapa tahun juga ya? Udah. Alhamdulillah. Ini karyawan Pak Puspo tuh awet-awet semua ya? Salah. Ini apa? Ini apa? Belum. Ya ini yang kita bilang tadi kita kan masuk pabrik bumbu pasta tuh. Jadi ini yang mereka produksi untuk disebarkan ke seluruh cabangnya. Ya. Ini sukiyaki, semua lengkap. Ada garlic, bakar garlic. Ya. Ya, ada oles goreng ya. Ada urap. Ya. Nasi goreng. Ada saus sambal Thai. Ya. Makanya rasanya Wong Solo dengan brand-brandnya itu seragam. Ya. Gulai ikan. Nah, ini baru produknya tadi yang. Nah, ini makanku nih banyak sekali tuh. Ini yang festival ya. Festival itu apa tuh dia tanpa pemanas. Tanpa pemanas. Pemanasnya pakai apa? Sini. Buka sini, cepat. Kita lihat ini. Lihat. Oh, ini cukup di microwave ya? Ya, ini microwave. Ya, ini sangat praktis nih untuk PMI ya, pegawai migran Indonesia di luar negeri, dan untuk kita nih, untuk waktu puasa berbuka ya, nyiapin sahur, kalau nggak sempat, nggak punya orang rumah, ya tinggal begini aja. Plastiknya harus dibuka ya Mas ya, Mbak ya? Ya. Kemarin udah yang coba plastiknya nggak buka di microwave meledak dia. Iya. Harus dibuka, Pak. Harus dibuka. Tuh, nanti aja nanti. Oh ya.
Dan nanti aja rapiinnya. Nanti. Sambelnya, ya bumbunya juga ya dibuka? Sambelnya nggak harus dibuka. Nggak harus dibuka? Nggak harus. Sambelnya kan nanti terakhir, Pak. Oh nggak ingininya? Ininya Lauknya? harus, iya. Ya. Oke. Jadi Wong Solo dengan produknya Makanku memang memenuhi kebutuhan orang-orang modern ya. Ini gulai apa, Mbak? Ini gulai ikan, Pak. Ikan. Gulai ayam. Gulai ayam. Tinggal masuk di microwave. Microwave-nya disarankan pakai air dulu. Jadi, Pakai air dulu. iya, Oh ada steamnya ya. ada Ditaruh air dulu di dalam mangkok dan ini ditaruh di atas mangkok. Oh oke. Berapa menit? 3 menit. Cukup. 3 menit high. High? Temperatur high. 3 Oke. menit. Oke kita tunggu. Banyak menunya nih. Banyak banget menunya. Ada rendang, Ada gudeg, ini ayam mah sambal, biasa. rendang Ini biasa. ayam masam manis. gulai ayam, soto Gulai Madura, Madura. ayam sos Padang, Ayam rawon. woku. Wah, Manado nih, Bon, ayam woku, Bon. Ya, Ada rawon, opor ayam, ya. ada nasi uduk empal. Ya. Itu Nasi banyak. uduk ayam. Nih kita pilih-pilih aja. Ya, ada dendeng, ada kapau. Pindang patin belum ada, Bapak. Agak nggak adil sama saya, Bapak nih. Patin nggak bisa. Nggak bisa ya? Hancur ya, Pak? Hancur, hancur. Yang nggak bisa. Kalau pindangan ada, pindang apa? Pindang daging ada. Pindang Palembang tapi, Pak. Ya. Jangan pindangnya Jawa, Pak. Beda, Pak. Iya, ada. Iya, ya. Pindang iga Pindang ada. tulang mestinya. Pindang Ya, iga. namanya. Pindang Tapi iga ya. Kalau patin nggak bisa. Hancur. Hancur, Pak. Oh, itu. 30. Baru saya mau protes nggak jadi, Pak. Kita udah nyoba. Ono rawon. Ya, bisa. Ada berapa varian? Ratusan saya dengar ya, Pak. Bener, Pak. Ada. Sumur daging, opor Ya. ayam. Iya. Ada ratusan. Jadi ini menjelang Ramadan nih. Bagi yang nggak sempet, yang nyiapin mungkin karena kerja, karena nggak ada pembantu di rumah, apalagi menjelang Lebaran, saya pikir produk-produk ini luar biasa ya, Pak ya. Iya. Apalagi kalau kita keluar negeri tinggal tenteng aja ya, masuk koper ya. Oh, iya. Tinggal nyari microwave. Ini belum berapa menit? Berapa menit? Udah berapa menit? Ntar lagi, Pak. Hah? Tinggal 2 menit lagi, Pak. Kita lihat itu, tinggal itu. Oke. Sini. Ya. Nanti aja tuh. Ini, ya. Ini ikan goreng. Nah, gurami, ikan goreng, ya. Iya. Ya. Oh iya, ya. Ini minum dulu. Minuman rempah-rempah. Nih. Pilih, ambil. Mau milih mana? Cobain. Milih mana? Yang itu, yang Tadi apa yang? aku milih loh. Wedang, milih. Nanti kalian singset lagi kamu kasih saya apa kan. Ada manfaatnya. Iku wedang iku wedang kunyit asam. Wedang kunyit asam. Ya. Nanti kamu kasih saya rapet wangi gitu ojo yo. Ya. Jadi udah ada minumannya juga. Ini Udah. tinggal dikasih air hangat aja. Ya. Air panas Ya, aja. minumku namanya. Minumku. Ya. Oh ini pasangannya Makanku. Luar biasa Pak Puspo. Ada kopi, kopi mah kecil dan ini ya. sehat karena apa? Gulanya aren asli. Gula aren. Ya, berarti kalau aren itu orang sakit gula masih bisa makan. Wedang uwu. Ini lagi top juga nih. Ini. Kamu jahe merah ono? Ada? Lagi top tuh. Ada. Oh ini jahe ya? Jahe serai rempah. Nah, boleh, dua. Satu aja Pak. Enggak, sama itu. Kameramen ini Pak, biar kuat Pak. Ya. Udah. Itu ya. Mas Giri, nanti minta izin mereka shot lagi satu ya prosesnya. Biar gambarnya bagus. Kalau ini kan fokusnya di aku dengan Pak Puspo, bintangnya kami berdua. Apa itu Pak? Gula aren. Gula aren. Ya. Itu apa sih? Aren asli. Wedang rempah komplit. Ini Jawa, gula aren. Berarti baunya enak, asli dari apa? Dari rempah-rempah tradisional. Makanku. Ini minumku. Ya. Brandingnya keren. Ya udah. Jadi Pak Puspo tuh kalau main di properti omaku. Ini nasi udah jadi. Oh nasinya. Nanti Mas, Ya. yuk. Ya, nih. Sedok. Nyicip sedikit. Nah. Aku lah nyicip. Ya. Kalau Ya, tuh. Pak Puspo ini, udah bosen kali dia. Gulai ayam.
Gulai ayam. Jadi ada telurnya. Ya. Ini apa ayamnya nih? Ya. Ya. Ayam apa gulai? Ikan? Ayam, Pak. Waduh. Ada sambelnya. Ada sambelnya, ada serundengnya. Ya. Yang tadi kita lihat ya, Pak? Ya. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Enggak kayak makanan cepat saji gitu. Betul. Beda. Ini masih apa ya? Teksturnya masih asli. Ayam masih teksturnya, sambal teksturnya. Dan ini apa ya? Premium semua. Nggak ada. Karena fillernya nggak ada. Organik ya? Ya. Telur organik. Filler nggak ada. Filler itu tambahan itu, pengganti. Ya. Enak. Dihabisin rugi karena masih banyak makanan yang lain. Ya. Kameramen yang lapar silakan dilanjutkan. Ya. Kalau kameramen makan bekas saya itu langsung pinter ngomong. Ya. Ini Mana? sambal. Ini dulu dong Pak. Ya. Kunyit asam. Iya, ini. Wih, hangat tapi. Terlalu panas Mas. Mestinya ada itu tuh holder gitu ya. Oh iya, ini ada. Belum. Pak siapa? Harus buat Pak itu kita. Ada Mana yang percetakan Mas? Bikin yang holder itu Mas, yang dari kertas. Dari biasanya dari kardus. Ada. Kalau orang ini kan nggak kuat. Ya. Jadi kayak di Starbucks. Ya. Ya, tinggal dibuka masuk ke situ. Jadi orang pegang itu. Seperti kita Jepang itu loh, Pak. Ya. Ya, persis. Tak. Persis. Ya. Oh, aku ngasih ide loh. Ini sambal. Ya. Sambal Pete, sambal Thailand. sambal pete, sambal jengkol ada, Pak? Ada. Enggak. Sambal pete, sambal jengkol. Terasi Jawa. Tapi saya senang karena semuanya itu lokal gitu loh. Iya. Ya, sedasarnya ada pengusaha Indonesia yang merajai makanan lokal lengkap tuh. Gulai mana ada sambal ya selengkap ini. Ikan gurami, Ikan nila, bandeng, Ikan ayam, tilapia ini, Nila. bebek, ya. Ada bebek, Ya. Nah, ini ada lagi getuk pisang, getuk pisang. arem-arem, lemet, ya, lemper. Kemarin saya makan bubur loh Pak, Bapak kirim. Ya. Ada bubur kacang apa? hijau, Ya, ya. bubur apa? Betul. Kacang apa? Yang ketan merah enak ya Pak. Ya. Tapi Bapak udah lama nggak ngirim saya komplit, Pak. Lemper komplit, ya. Yang arem-arem nanti kita kirim, semuanya. Saya bilang Bapak udah lama nggak ngirim saya tuh. Siap nanti. Lemper lemet, arem-arem. Ya. Jadi sangat mengangkat lokal. Ini anak-anak ya. Kalau kita nggak melestarikan ini Pak, Ya, hilang. kebiasaan fast food luar negeri, Korea, Jepang, Amerika, Eropa hilang ini. Ini Jadi kita harus terima kasih sama Pak arem-arem Puspo itu Wong kalau Solo. itu sushi. Iya, aku Kalau ngertinya. Jepang, sushi. Iya, Sushi. padahal kita punya arem-arem. Arem sushi ya? Iya. Kalau zaman kita merem-merem ya Pak. Onigiri. Oh luar biasa. Ini ada pepes ya. Pepes kan. Ini pepes nih, pepes. Ini ada Orang lontong, Palembang bilangnya brengkes. lontong cap gome. Ini Ada lontong cap gome. tradisional Ini menarik nih. Chinese, tapi Pak Puspo harus nerangin. Kalau ini tuh tidak perlu pemanas ya Pak? enggak perlu. Ya, jadi ini adalah apa penemuan atau karya dari grup Wong Solo, khususnya Makanku. Jadi untuk daerah bencana, barangkali untuk Anda di mana mau makan makanan tradisional tapi nggak ada pemanas, nggak ada microwave, nggak ada air hangat, pakai ini ya Pak? Betul ya Ya, Pak? betul. Ya, jadi ini tinggal dibuka, disiram air dingin aja dia Ya. manas sendiri. Betul. Masa ini bakso, nanti bakso nggak Bakso. perlu. Kita jam 12 malam pengen seger-seger, udah tutup semua ya. Nah, ini tinggal ngambil aja manas. Persis, kalau dia teksturnya persis. Ya untuk sahur lah. Karena apa ya, kaldunya juga betul-betul kaldu skengkel, tulang-tulang. Sebentar lagi Ramadan nih Pak. Untuk sahur Ya. kan enak tuh. Nanti, ya. Ya. Siap. Mie ayam jamur. Ya, Ini kalau daerah bencana ya Pak ya. betul. Bagus banget. Ya, sama bro. Nasi kapau aja ada loh Pak. Ya, Ada nasi kapau. Ini yang tadi ada namanya heating agent. Heating agent tuh zat yang untuk disiram air putih aja, air dingin dia langsung memanas sendiri dan memanaskan makanannya. Cukup banyak ya variannya Pak. Itu khusus nasi. Khusus Ini nasi aja. nasi. Ya. Nasi aja macam-macam tuh. Ada nasi hitam, nasi putih, nasi coklat, ya, nasi merah. Itu orang-orang yang
punya masalah. Ya, masalah di nasi. Yang concern dengan kesehatan ya Pak? Kesehatan, ya nanti. Itu yang saya pernah coba, enak banget tuh. Ada bubur tuh, bubur jagung. Tuh. Saya kemarin bubur ketan hitam tuh enak Pak. Tuh. Ya. Waduh. Ada kolak juga. Ada kolak. Ya. Wih. Ini Ramadan banget. Ini apa nih? Pemanas itu. Ini heating agent nih. Heating agent. Inilah kalau dibuka, disiram air putih, dia akan menimbulkan suhu panas. Jadi kalau dia ini yang jadi pelengkap tuh, tinggal disiram dan kemudian masakannya ya, yang ini tadi langsung menjadi panas. Saya juga udah mencoba ini karena saya penggemar ayam asam manis ya, dan enak banget. Nggak terasa kalau itu adalah sebuah makanan cepat saji. Bapak dapat ide-ide dari mana sih Pak? Oh, dari kita mencari-cari yang kita cari. Bapak tuh punya tim riset nggak Pak? Ada Pak Giri. Pak Giri. Pak Giri ya, yang tim risetnya. Dia dari UGM, dari Bidang Pangan. Ya nanti aku wawancara sih Pak Giri. Ya. Spesial ya. Spesial. Ya, saya. Banyak juga yang bantu ya Mas Giri ya. Insya Allah. Khusus spesial ya meneliti. Ada berapa varian Mas Giri? Makanan Indonesia apa? Seratusan. Udah 100, cuman kan kita sertifikasinya pelan-pelan. Pelan-pelan. Baru dapat sekitar 9. Baru 9 ya. Oke. Semoga makin cepat mendapatkan sertifikasi ya. Ya, BPOM kita agak lambat. Supaya jadi istilah nanti Pak, makanku feeding Indonesia. Wow. Feeding the world. Feeding the world. Oh iya, keliru aku. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh, dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini.